Di video kali ini kami mau berbagi info tentang pengalaman kami camping di Bedugul. Lagi-lagi kami memilih Bedugul sebagai tempat untuk camping kami karena tempatnya sejuk dan memiliki suhu adem yang sekitar 18 derajat. Karena belakangan ini suhu di Bali lagi panas antara 32 sampai 34 derajat. Baik di dalam maupun di luar rumah itu terasa gerah. Jadi rasanya pengen pergi ke tempat yang adem-adem gitu. Setelah peralatan camping siap, kami go menuju Bedugul. Cari es batu. Sebentar dulu ya. Kami jalan dari rumah sehingga sebentar beli es batu untuk mengawetkan perbekalan makanan di cooler box. Perjalanan dari rumah kami di Munggu ke Bedugul itu kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Itu dengan perjalanan santai. Jadi kami berangkat di hari Jumat pukul 16 atau 4 sore karena sambil menunggu kakak Elsa pulang sekolah. Jadi sambil menunggu kakak Elsa pulang sekolah dan dijemput, kami persiapan semua keperluan camping mulai dari tenda, makanan, kursi, meja camping, alas terpal, baju sampai kasur. Jadi kalau di video awal tadi itu ada kasur yang cukup besar, itu kami bawa sebagai tempat untuk tidur supaya nyaman. Kami rencana camping di pinggir Danau Bratan. Sebenarnya ada banyak ya tempat camping di sini. Sebelumnya kami juga pernah camping di Catur Camp pinggir Danau Bratan. Jadi kami mau cari di sekitarnya, siapa tahu ada tempat terbaru untuk kami bisa camping. Kalau dari arah Denpasar, setelah melewati Danau Bratan, nanti ada jalan menuju ke kanan, jadi bisa masuk ke situ dan ada pos jaga. Biasanya bayar ke desa adat Sukarela. Dan di sini ada banyak komplek perkemahan. Kami tiba di Chok Camp ya, sekitar jam 5 sorean, ternyata sudah banyak yang camping duluan. Jadi karena sudah sore, saya nggak mau lagi cari-cari tempat lainnya. Ternyata rumputnya baru saja dipotong oleh penjaga. Lumayan kotor karena rumput basah lengket di kaki dan nempel di perlengkapan camping. Jadi saya minta kepada penjaga untuk menyapu, karena itu adalah pilihan kami. Beruntung toiletnya bagus dan banyak ya, tersedia 4 buat pria dan 6 buat wanita. Ada wastafel dan juga tempat cuci piring. Sebenarnya kami mau pilih yang dekat danau, cuman kami lebih suka yang dekat toilet supaya nggak kejauhan kalau perlu ke toilet, apalagi kalau anak-anak ya. Jadi kalau yang dari pinggir danau ke toiletnya itu lumayan jauh. Jadi kami pilih yang penting adalah konturnya datar dan dekat dengan toilet. Segera kami bongkar muat ya. Di sini anak-anak juga ikut serta membantu. Hal pertama dalam camping adalah pasang tenda. Kami khawatir takut kalau hujan segera tiba, karena pada saat kami sampai itu suasana awan itu lagi mendung. Untuk tenda mereknya Arpenas BSM, ini cukup tinggi dan besar. Jadi saya dan keluarga itu menyukainya karena terasa lebih leluasa. Apalagi dalam proses pemasangannya cukup berdua. Mungkin kalau sendiri juga bisa sih sebetulnya. Nah, di sini kami dilatih untuk kompak satu sama lain untuk mempersiapkan pemasangan tenda, dan di sini kakak Elsa juga mempersiapkan kursi. Tentunya camping itu tidak hanya kita healing ya, menikmati suasana alam, tapi juga diminta atau diajarkan adanya inisiatif untuk saling gotong royong di dalam tim
yang ikut dalam perkemahan ini. Selagi kami melakukan pemasangan tenda ini lagi mengundang perhatian ya, karena tenda kami itu cukup besar dan juga tinggi. Jadi para tetangga-tetangga yang lagi berkemah di situ memperhatikan mereka sambil berkata bahwa wow, ini tenda yang sangat memuaskan ya, karena besar sekali. Jangan-jangan setelah melihat tenda ini mereka juga pesan di atau belanja online. Memang harganya harus nabung dulu sih sebetulnya, tapi memiliki kualitas yang bagus. Kenapa kualitas bagus? Selain ruangan di dalam itu terasa lebih lega, itu bisa menampung 4 atau 6 orang dan masih bisa menaruh barang-barang di dalamnya. Nah, ternyata masih banyak potongan rumput yang perlu dibersihkan, jadi saya membersihkan, meminjam serokan ya, supaya tidak terlalu banyak lengket ya di alas kaki dan juga di karpet yang kami pasang. Gak terasa waktu menunjukkan pukul 18 atau jam 6 sore. Jadi kami bergegas untuk mempersiapkan dinner malam. Jadi Mama Elsa mempersiapkan masak nasi. Kebetulan kami bawa Magicom supaya lebih simpel. Dan saya mempersiapkan untuk menggoreng ayam tepung, ayam fried chicken ya. Tapi di sini Mama punya ide untuk masak sop daging, karena suasana dingin malam itu lebih enak makan sop atau yang berkuah. Ya, ini masak sop. Roti dulu kalau lapar. Bikin roti tidak. Ini buka aja dah. Tahunya nggak cukup lagi kan? Ternyata ruang di dalam sudah dirapikan oleh Elsa. Jadi Elsa merapikan kasur, selimut, dan juga bantal ya. Pinter. Termasuk juga memasukkan tas papanya. Di samping itu juga Kak Elsa membantu mamanya dalam memasak sop. Dan tentunya dengan acara seperti camping ini membuat keluarga itu semakin kompak. Jadi satu sama lain saling mendukung ya untuk mencapai tujuan bersama. Untuk camping di sini fasilitas penerangnya itu terbatas, hanya diberikan colokan, dan buat teman-teman yang mau camping di sini coba dibawa atau membawa ekstra lampu. Dan kebetulan kami membawa lampu juga cukup terbatas, jadi suasana masih terasa gelap. Setelah sop daging mateng, maka dilanjutkan dengan menggoreng ayam tepung. Ya, anak-anak menyukai ayam goreng tepung ini. Jadi ayamnya sudah kami marinasi, isi bumbu dulu dan dimasukkan ke dalam sebuah toples. Kemudian disimpan ke dalam cooler box supaya awet. Dan ketika sampai di tempat camping, tunggu sampai minyaknya panas ya, baru di ayam tadi yang dalam toples tadi dikeluari sambil ditaruh di dalam tepung. Untuk tepung ini biasanya kami membeli di Indomaret atau Alfamart. Tinggal dibalur, karena basahnya daging ayam tadi yang sudah dicampur dengan bumbu itu akan melekat ke dalam tepung tadi. Dan tunggu sampai minyak goreng panas baru dimasukkan ayam tepung ini. Ini rasanya enak. Dan tentunya supaya hasilnya lebih mateng itu apinya jangan terlalu besar. Apinya sedang saja. Ya, akhirnya kami menikmati makan malam dengan ayam goreng tepung dan juga sop daging buatan Mama.
Sensasi berbeda ya ketika makan di tengah lapang dengan beratapkan langit yang gelap dan suhu yang sangat dingin. Ini suasananya sangat menyenangkan bersama dengan keluarga yang kita cintai. Bagi saya sih lebih bagus hal ini dikerjakan dari sekarang ketika kita punya anak yang masih kecil-kecil, atau ketika kita belum punya anak juga bersama pasangan bisa camping bareng. Karena nanti ketika anak-anak itu sudah besar, mereka punya dunianya sendiri. Mungkin mereka mau kalau diajak, dan bahkan mungkin susah ya karena mungkin punya kesibukan atau keasikan tersendiri. Sebenarnya waktu yang pas itu ketika anak-anak masih kecil untuk mengajak mereka camping. Ya, setelah makan selesai, maka dilanjutkan dengan meminum yang hangat-hangat. Tentunya untuk papanya itu kopi hitam, dan untuk anak-anak minum coklat, sementara untuk mama minum Good Day, kopi Good Day ya. Untuk pemanas air kami gunakan colokan listrik saja supaya lebih simpel. Dan menikmati kopi di tengah malam ini bersama keluarga itu suasananya sangat menyenangkan. Nah, di sini Jason lanjut makan lagi. Katanya karena ayam tepungnya rasanya enak. Wow. Hari ini sungguhlah fantastic sci-fi. Camping. Adek makan ayam goreng. Ya, ini sudah setengah 11. Setengah 11. Suhunya dingin ya, 20 derajat Celcius. Tadi sudah manasin sop di sana. Mungkin mau ngangatin badan dengan makan sop. Ini disimpan di sini. Tuh, udah dipanasin. Anak-anak kedinginan. Nah, di sana ada yang camping juga. Nah, sini gelap. Itu view-nya gunung sebenarnya. Itu toilet di sana. Ya, ini tenda kami. Ya, taruh mobil di sini. Pintu masuk dari situ. Nah, itu teman-teman bisa lihat danau Bratan. Nah, di sana ada yang camping juga. Ya, setelah itu kami sikat gigi dan persiapan untuk tidur. Pakai kaos kaki, sovel, anti nyamuk, selimutan. Ini makin dingin sekarang, 19 derajat Celcius. Situ Jason, mamanya di sini, kakak Elsa, papa. Jadi penutupnya agak miring sedikit. Nah, ini perbekalan disimpan di bawah meja karena ini berembun ya, basah. Ya, beginilah suasananya. Sudah jam setengah 12. Beberapa orang yang camping
Masih ada yang ngobrol, tapi ada juga yang sudah tidur. Toilet di situ. Di situ kedengaran suara musik ya, mungkin lagi party di sana. Ya, ini sudah persiapan mau tidur. Kelihatannya mau hujan malam ini. Ya, oke. Kita bobok dulu. Ya, ini jam 6 pagi. Beginilah suasana sekitar dari danau, tepi Danau Beratan. Suhunya masih dingin dan segar banget. Nah, ini adalah tenda kami. Di atasnya ada flyseat karena khawatir hujan karena tadi malam mendung. Mumpung anak-anak tidur, kita jalan-jalan dulu ke sana ya. Di situ orang-orang sudah bangun. Ini jam 6 pagi. Dan kita jalan-jalan dulu. Enak kalau mancing di sana ya. Tinggal beli di danau. Tumben nggak ada perahu ya. Biasanya ada perahu. Itu ada camping di, ada kemah. Berembun, apa namanya, berkabut ya. Tadi malam saya masang flyseat di atas tenda untuk menghindari hujan, supaya tidak terjadi kondensasi di dalam tenda. Maka saya pasang flyseat. Nah, kali ini kami bersih-bersih embun yang nempel di meja dan juga beberapa perabotan. Untuk kursi saya simpan di dalam mobil supaya nggak basah ya. Kalau di camping-camping kami sebelumnya itu dibiarkan begitu saja di luar dan kursi dari kain ini basah.
Jadi cara aman bisa dimasukkan ke dalam tenda atau ke dalam mobil supaya tidak basah karena kena embun. Ya, selanjutnya kami mempersiapkan untuk membuat sarapan. Dan rencananya sarapan yang akan kami buat adalah nasi goreng dan juga ayam goreng tepung sisa semalam. Ayam goreng tepung yang masih dalam bentuk marinasi kami simpan ke dalam cooler box sehingga membantu mengawetkan ayam tersebut. Sebelum memasak nasi goreng, kami lebih dahulu memasak ayam goreng tepung. Setelah wajan siap, kemudian tuangkan minyak goreng. Tunggu sampai minyak goreng ini panas. Sambil menunggu kita mempersiapkan ayam yang sudah dimarinasi. Itu disimpan ke dalam cooler box supaya awet dan nanti tinggal dibalur dengan tepung yang kita beli di Indomaret atau Alfamart. Nanti tinggal goreng deh. Untuk ayam goreng tepung ini cukup simple sebenarnya karena tinggal dibalur dengan tepung dan langsung digoreng, tapi tunggu dulu supaya minyak gorengnya benar-benar panas. Tetapi setelan api kompornya cukup sedang saja supaya ayamnya tidak gosong. Untuk nasi goreng ini spesial buatan dari Mama Elsa. Dan pekerjaannya juga tidak terlalu rumit ya, karena cukup dengan bawang merah, bawang putih, dan juga telur ayam. Tapi bawang merah dan bawang putihnya ditumis dulu sampai tercium aroma wangi yang bikin perut lapar. Setelah itu baru dituangkan telur ayam. Setelah agak kering, baru dicampur dengan irisan bakso. Ini aromanya sudah bikin lapar. Kecilin ya pas nasi masuk. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi nasi. Nah, nasi ini cukup untuk berempat ya.
Setelah diaduk-aduk rata dan terakhir itu diisi bumbu nasi goreng. Dan sisanya tinggal diaduk-aduk aja sampai benar-benar kering. Kalau saya sih suka nasi goreng itu agak-agak gosong gitu ya, karena rasanya lebih mantep dan enak. Selesai sarapan, kami lanjut dengan foto-foto pre-wedding. Salah ya. Foto-foto camping. Mumpung lengkap, berempat. Biasanya tuh anak-anak susah kalau diajak foto. Tapi kali ini lumayan mau ya. Jadi seru deh untuk jadi foto profil di sosial media. Sama halnya kalau nginep di hotel jam 12 atau jam 1 itu sudah harus check out. Maka camping di sini juga seperti itu. Karena nanti dihitung 2 hari ya kalau lewat dari jam 12. Maka di sini sekitar jam setengah 11 kami siap-siap untuk berkemas-kemas merapikan peralatan camping kami. Dan dalam berkemas-kemas ini hal yang utama seperti piring dan segala macamnya itu dicuci, mumpung di sini ada tempat cuci. Dan itu bisa digunakan nanti di camping-camping selanjutnya. Dan dalam berkemas-kemas ini juga kita memperhatikan ya, seperti kompor itu kan banyak minyaknya. Terus dilap dulu dengan tisu basah dan tisu kering. Dan perhatikan juga di dalam tenda supaya tidak ada rumput atau pasir. Sebelum kita turunkan, maka di dalamnya itu harus disapu bersih dulu.
baru dilepas tendanya. Dan juga dalam proses pelipatan tenda harus diperhatikan, karena jangan sampai lipatan kita itu membentuk atau terlalu besar, jadi susah dimasukkan ke dalam wadah dari tendanya. Ini juga untuk memudahkan kita ketika camping selanjutnya, jadi prosesnya itu lebih gampang, atau proses memasangnya itu tidak susah ya. Ya, saat kami asik untuk berkemas-kemas, merapikan peralatan camping, tiba-tiba ada tamu datang. Dia menanyakan berapa harganya. Nah, untuk harga di sini 25.000 per orang. Jadi kalau 2 orang dewasa itu 50.000, dan anak-anak di bawah usia 10 tahun itu tidak dihitung ya. Ternyata ibu yang bertanya ini adalah salah satu subscriber kami. Semoga ibu menonton ya, jadi terekam di sini. Ibu mengatakan bahwa, oh kami biasa menonton kalian nongol di YouTube. Buat ibu yang bertanya, silakan isi di kolom komentar ya, supaya kita bisa keep in touch untuk selanjutnya. Sorry waktu saat itu kita agak buru-buru, karena memang yang pertama adalah mengejar waktu selesai karena akan ada pergantian yang mau camping. Kemudian di samping itu juga kita mau ada acara selanjutnya. Mungkin teman-teman juga lagi bertanya-tanya seperti apa tampilan toiletnya. Toiletnya di sini tersedia ada untuk pria itu 4 dan untuk wanita 6, dan juga ada wastafel cuci tangan serta wastafel cuci piring. Nanti di akhir video ini saya akan tunjukkan untuk tampilannya. Jadi ditunggu ya. Balik lagi untuk harga sewa itu 25.000 per orang, dan jika 2 orang dewasa itu 50.000, dan anak-anak usia 10 tahun ke bawah itu tidak terhitung. Kebetulan anak-anak kami tidak terhitung, jadi kami hanya membayar 50.000 saja. Bagusnya di sini adalah mobil bisa masuk ya, jadi buat teman-teman yang membawa peralatan yang banyak di dalam mobil, jadi tidak perlu khawatir ya. Kita bisa kemah atau camping bersebelahan dengan mobil kita. Dan hal yang perlu diingat adalah jangan lupa untuk membawa ekstra lampu ketika camping di sini, karena penyedia di sini tidak terlalu banyak menyiapkan lampu di sekitarnya. Sekarang kita mau lihat toiletnya dulu. Nah, di sini ada tempat nongkrong. Lagi dipotong rumputnya. Ini ada tempat toilet untuk pria. Kalau saya duduk di sofa, nggak tahu pakai motor itu atau enggak, karena kami nggak mandi. Oke teman-teman, demikianlah cerita kami camping saya duduk 3 November 2023. Nah, terima kasih sudah menonton. Ada wastafel cuci tangan. Dan buat kalian yang ingin melihat tampilan toiletnya seperti apa, di sini ada, ini saya akan tampilkan. 6 untuk toilet wanita, dan untuk toilet pria ini ada 4. Total semua ada 10. Ada wastafel cuci tangan,
Papa cuci piring.